Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kontenku, konten yang mengulas berbagai hal, tentunya yang inspiratif dan informatif. Nah, kali ini setelah kemarin kita berburu dan dapat mobil Audi sini, kemarin belum sempat dari Solo ke Jakarta, belum sempat aku cek tune up dan ganti oli. Ini siang ini mau saya bawa ke bengkel untuk cek oli, kemudian juga power steering ya. Ini agak berat sedikit. Kita cek seperti apa, kita jalan ke sana ke bengkel. Tentunya bengkel yang rekomendasi untuk Audis. Di sana banyak banget. Kita cek. Kenapa saya servis dan ganti oli? Karena biar lebih mantap lagi dan kita tahu mula kilometer berapa harus ganti oli next berikutnya di kilometer berikutnya. Jadi akan lebih mudah monitornya dan mesin akan selalu kering dan sehat. Gitu sih. Dan kalau saya cek di rekor pergantian oli sebelumnya itu di 74.000 km. Sekarang di 78, at least masih 4.000, tapi gak apa-apa, biar lebih terkontrol lagi dan lebih baik lah mesinnya ya. Kita harus ganti yang mungkin lebih bagus. Nanti kita cek rekomendasinya apa sih, di sini pakai oli apa, dan oli transmisi juga nanti saya mau ganti biar kita tahu juga, karena transmisi kalau nggak salah per 20.000 km baru ganti. Kemudian sama power steering. Setelah 200 meter, belok sedikit ke kiri. Mbaknya ikutan komen nih. Oke. Jalannya sempit banget guys. Ini ngantong ini, mulai kelihatan Odyssey ini. Oh ini nih. Oh, kelewatan. Belok kanan. Nah ini. Kita mundur dulu. Ngantong. Sik, matiin dulu ya. Nah, sudah nyampe ke Akbar Car Service. Ini di Jalan Raya Jati Keramat, RT 09 RW 9 nomor 36 Gang Diana. Gangnya masuk-masuk ya guys. Jadi agak susah, nanti saat cek di Google Maps sudah ada. Akbar Car Service ini Om Akbarnya nih. Sepertinya lagi istirahat Om Akbarnya. Nanti kita ngobrol sama dia setelah selesai istirahat. Banyak juga tuh. Nah, kalau menurut Mas Akbar atau Om Akbar, ini kondisinya gimana? Kalau melihat unitnya sih oke lah segini. Punya paling perawatan ke depannya aja. Oh sorry, ini pakai Oculus ya. Oh ya. Masih rapi om. Iya sih agak. Wih, masih bening joknya, cakep banget. Masih oke lah. Itu iya. Cuman kalau ada tarikan pertama itu memang bunyi metik itu gitu. Agak ada ngengnya dikit gitu loh. Oh, kalau itu biasanya delay dia. Delaynya sih enggak. Cuman ngegas setiap, ya bukan ngegas sih. Setiap jalan itu memang ada bunyi kayak Perpindahannya tawon telat gitu atau loh. gimana? Enggak ada. Oh, Cuma bunyi kayak bunyi metik gitu terus. ntar dicekin sambil tes jalan aja deh. Oke sih untuk unitnya oke. Lampu juga masih bening. ori ya, masih. Cuman itu ngembun ya. Grill udah ganti. Oh, ini udah ganti. Iya. Itu Oh. biasanya modulo itu. Oh gitu. Ini modulo Iya. bentuknya. Oh. Kalau yang ori kan yang kepasang di Oh iya. beda dia. Oh gitu ya. Nggak paham aku itu. Ya nanti kita ini cek mesin ya kali ya. Iya. Ini kalau ngembun gini gimana tuh? Namun biasanya ada udara sih. Entah itu di soket bolhamnya atau
lampunya pernah dibuka enggak gitu. Oh gitu. Jadi ada udara masuk. Iya nih. Nah. Sip. Bedanya ATPM sama yang ini apa nih? Aduh, sorry. Kalau CBU kan absolut aja kebanyakan. Absolut itu pakai gear ya? Sama semuanya. Apa? Masih minyak, semuanya masih minyak. Masih minyak. Untuk power steering ya. Oh. Kalau untuk RB3 2009 sampai 2013 itu nah baru dia gearboxnya steering EPS yang pakai motor. ATPM itu sih banyak teman-teman bilang sih lokal gitu. padahal CPU Jepang. CPU Jepang banyak tipenya sih Om, saya juga kadang-kadang masih bingung di sini. Kalau unitnya infonya ya aku baca-baca juga. Itu kan memang build up Jepang, Iya, cuman diimpor langsung dari sana gitu kan. Makanya bingungnya ATPM atau yang gear. Kalau ATPM katanya kan ada sistem macam-macam. Kalau gear kan memang manual tapi lebih agresif gitu kan. Iya. Atau dalamnya gitu. Ya kalau untuk dalam mesinnya tingginya ya CBU absolut sih. Absolut ya. Enggak ada lagi. Kalau tipe absolut. Absolut plus ya. Iya. Kalau absolut doang kan ada yang belakangnya nggak otomatis tuh itunya ya, macam-macamnya. Absolut juga banyak juga tipenya, ada berapa varian gitu. Iya, LM sama kalau ini kayaknya plus sih. Ya nggak tahu plusnya dari mana, pokoknya ada yang nyebut plus aja gitu. Pokoknya fitur aja gitu yang ngebedain. Fitur. Saya tak lihat kok, wah ini sesuai nih. Wes, angkat aja lah. Cakep lah Lepas itu lagi. melihatnya juga. Ya memang ada cat-cat yang agak gobel-gobel dikit atau ini Wajah pemakaian. Pemakaian ya. Kayaknya masih kaleng sih kayaknya. Cuman bumper mungkin udah sepet-sepet. Ini PR-nya banyak nih. Kayak gini berarti agak berat-berat ya? Iya, ini berat, ini overhaul matic. Oh. Keluhannya dia selip ketika masuk awal jeduk gitu, ada hentakan. Iya. Harus bongkar full ya? Iya, bongkar total. Kita ganti seal, kanvas, paling itu aja. Dan pasti beres ya? Beres, insya Allah yang udah sih itu aja. Kalau untuk mesin sendiri sih selama ini Odyssey sih bandel kalau untuk mesin. Betul. Kita juga jarang menemuin kalau mesin mah. Kalau enggak overhead atau apa gitu. Jarang. Kalau Matic kan emang dasarnya dia kekuatan oli, jadi kekuatan seal ada batasnya karena dia kan pressure tekanan. Apalagi udah tua-tua kan harus diganti ya, perpak dan sebagainya. Ya. Setelah. Kita tes drive dulu, tes mesin, tes cek masal segala macam ya. Ini dengan Bang Akbar nih mau tes secara keseluruhan dari torsi, terus mesin seperti apa perlu yang diganti atau apa yang perlu diperbaiki lagi. Semoga nggak ada yang signifikan lah ya. Ben murah. Kalau ada kendala langsung diomongkan ya Om? Siap. Dari suara mesin? Suara mesin Masih. cuma yang nyiung cuma dari power steering doang kayaknya. Oh itu ya? Entah itu olinya kurang atau ada udara, biasanya kalau baru hidup dia bunyi itu. Ntar kita cek tabungnya aja ada gelembung nggak, berbusa gitu. Kalau berbusa biasanya ada udara masuk, jadi bunyi. Jadi Ke bunyi power steering. gitu ya? Kalau untuk segini Harusnya sih nggak ada ya? nggak ada harus. Kalau dari setir?
Kalau setir sih normal emang segini. Oh, oke. Memang nggak berat-berat amat ya, memang standarnya gitu ya. Segini. Dan kaki-kaki oke, senyap segini masih enak. Masih enak. Nggak ada gerudak-geruduk. Terus akselerasi ini perpindahan gigi Yang gigi masih. belum bisa ngebut ya. Kayak dari fan belt dan sebagainya nggak ada ini ya. Suara berisik nggak ada ya. Nah itu kalau dengar ada suara nging 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 nging, kayak Iya, dia ngikutin irama dari Iya, si dari gas ya? power steering itu. Oh. Yang tadi saya bilang apa? Ada isep udara atau si ininya masih berbusa. nah itu. Perpindahan gigi sih oke, masih Oke, oke. semut. Alhamdulillah. Ini kaki-kaki juga senyap. Ini kalau dari jalan raya nih, kalau mau ke bengkelnya Om Akbar, nah ini ada Shell di depan, mendingan kiri kan? Iya. Lewat sana juga bisa, cuman kecil Bisa. banget. Nah, mending belok kiri nih. Sebelum Shell dari mana? Arah mana ya sono? Sana arah Pondok Gede. Ah, arah Pondok Gede sebelum Shell. Kalau arah dari Jati Asih. tol Jati Asih sebelum Shell. Itu ada jalan gang kecil, tapi mendingan lewat sini deh. Nih, kita runutin sampai ke apa bengkelnya Om Akbar nih jalannya, biar teman-teman tahu. Ya, tempatnya nyempil. Tempatnya ngantong guys. Masuk ke dalam tapi ngantong. Nih, nah ini lagi nih. Nah, kanan tadi masuk. Beloknya lu serem-serem. Iya, mau panjang gini kan serem buat nyerempet. Iya, ini pun lumayan juga belok masuknya. Nah, ini belok lagi nih, fullnya udah nyampe kan. Baru kita nyampe nih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini langsung kerjain Om. Iya. Kalau udah ada janji, kita langsung tempatin. Siap. Oke. Tadi tes ada bunyi nyiun. Hah? Nah, Aneh tuh. dia ngisep udara jadi berbusa. Oh, Ini ada kebocoran di pompa power steering atau di selang-selang kayak gini. Ini ntar kita cekin satu-satu. Nah ini bunyinya karena dia ngisep udara makanya berbusa. Kalau udah dipakai lama, bening sendiri baru ntar hilang bunyi nyiunnya. Tapi nggak bocor ya? Atau olinya nggak bocor kan? Polisi ya, ada melet dikit nih. Iya, oh. Di alternator, ntar kita bersihin aja. Aman. Nah kalau udah netes ke panbel, barusan itu kejadian. Panbelnya kayak gini nih. Oh, Nah, hancur. Tuh. Kalau udah oli netes ke panbel, lama-kelamaan kita bawa kayak gini. Panbel tuh ini alhamdulillah masih nyampe ke sini, nggak kenapa-napa di jalan. ngeri banget loh. Iya. Buset. Makanya kalau ada yang bocor-bocor di sekitaran sini, panbel sebaiknya Oh, iya tuh. segera kita perbaiki. Nah, ini juga kan ada bunyi yang aneh nih. Ha-ha. Trek-trek, ntar kita cekin aja. Oke. Oh ini pakai kayak dokter ya? Nyari bunyinya ini. Nyari bunyi. Ini emang benar-benar dokter mobil. Yang bunyi dicit itu dari panbel yang basah. Oh. Kalau bunyi yang bunyi tek 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 itu dari sini, tensioner. Tensioner panbelnya dia udah lemah biasanya iya bunyi. Harus diapain Terutama tuh?
pas dinyalain beban, dikasih beban AC sama dibelokin setir kiri kanan aja pasti dia bunyi tek 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 tek. Penyakitnya mau nggak mau kita harus ganti tensioner. Ganti tensionernya. Iya, ganti tensioner kalau emang Ready. kalau baru untuk part. Oke. Ini juga masih bawaan. Masih bawa nasi ini. Oh, agak coklat ya. Iya, Oh. agak beda warnanya. Kalau ini kan benar-benar oke. Iya, masih. Tapi ori ya? Original. Ini yang harus diganti. Oh, kelihatan retaknya. Oh, iya ini. Oh, kok udah ketas lah ya. Iya, udah kertas. Kalau ini yang tadi ini masih aman tuh, nggak ketas. Sip. Nah, ini oli rekomendasi. Ini apa nih, Om? Ini buat Matic. Ini buat Matic Iya, transmisi. transmisi. Pakainya ATF Z1 kalau untuk yang tipenya ATF. Kalau yang tipenya CVT pakainya Honda CVT-F. Nah. Kita cari perbedaan. Nah, ini untuk Matic yang CVT pakai olinya ini. CVT ini yang ATF. Ini yang ATF. Ini oli mesin. Itu oli mesin. Pakainya Pakainya SAE-nya 5W30, api servisnya SN. Oh, Tingkat oke. yang paling tinggi kalau SN itu untuk api servis oli. Oke. Sip. Pakainya 4 liter ya? 5 liter ya. 4,5 liter ini 5 liter, 3 liter. 3 liter. Oke. Nah, ini untuk seal yang bocor. Om, udah selesai. Oke, Om. Thank you Terima banyak kasih. Insya Allah atas sehat-sehat bantuannya. selalu, mobil, terutama si Omnya. Iya. Nanti kalau dapat balik lagi. Siap, mau info-info aja. Lagi servis ini. Siap. Thank you ya, Om. Sama-sama, Oke. Om. Yuk. Jadi setelah saya coba jalan dan setelah servis, ganti oli dan bla bla segala macam, yang dirasakan tadi suara-suara misalkan yang di power steering sudah nggak ada, bunyi ngingnya sudah hilang, sama sekali senyap. Kemudian juga setir juga sudah lumayan tambah enteng, tidak seperti semula dan lebih enak. Bagi teman-teman yang butuh perbaikan, saya rekomendasikan untuk ke Akbar Service Car. Oke, mungkin sekian dulu. Silahkan di subscribe dan di share untuk kebaikan bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.